Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solia MDh YPST MKes IPU dan semua teman-teman yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami kelompok 7 ingin mengomunikasikan mengenai hasil penelitian kami mengenai pengaruh kuliah daring terhadap kesehatan otot mahasiswa Teknik Industri 2021 yang mengambil topik sistem rangka dan otot dan diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha MD HYP ST MKes IPU. Sebelum kami menjelaskan mengenai hasil dari penelitian kami akan memperkenalkan diri kami. Next. Next. Penelitian ini disusun pertama oleh Muhammad Ain Musif dengan nomor induk mahasiswa 21506070011021 Selanjutnya disusun lagi oleh Muhammad Gifari 2150607001111055 dan saya sendiri Ananda Faransa Vetro 2150607001111021. Next. Berikut adalah daftar isi dari presentasi pada sore hari ini. Yang pertama itu ada judul, biodata anggota, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian penjelasan terhadap abstrak dari hasil penelitian yang kami lakukan. Baik, sebelumnya mohon izin masuk. Saya di sini akan menjelaskan mengenai abstrak dari penelitian yang kami lakukan. Di sini terdapat 6 poin penting dari abstrak penelitian kami. Yang pertama ini adalah school from home dan work from home merupakan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat selama pandemi COVID-19 berlangsung. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa pun merupakan bagian dari masyarakat dan maka dari itu mahasiswa pun terkena dampak kebijakan school from home dan work from home ini. Nah, yang kedua ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perkuliahan daring terhadap aktivitas fisik dan kesehatan otot mahasiswa selama pandemi. Yang ketiga ini, metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Di sini terdapat 3 poin dasar hasil penelitian kami pada poin 4, 5, dan 6. Yang pertama ini ada 81,5% responden mengaku bahwa frekuensi olahraga mingguan mereka menurun secara drastis. Yang kelima ini adalah 14,8% responden mengaku tidak pernah berolahraga. Dan yang terakhir, 59,3% responden berolahraga 1-2 kali dalam 1 minggu selama perkuliahan daring. Lalu saya di sini akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Terdapat 4 poin penting pada pendahuluan penelitian kami. Di sini pada poin pertama dijelaskan bahwa terdapat 4 poin utama yang membahas tentang perkembangan manusia, antara lain yaitu kognitif, efektif, motorik, dan fisik. Keempat poin ini saling berpengaruh dan saling berkorelasi. Dan poin yang menjadi bahasan pada penelitian kami selaku kelompok 7 yang ini adalah pada poin fisik. Pada poin kedua, secara ilmiah, kurangnya aktivitas fisik dan menurunnya imunitas tubuh merupakan 2 faktor risiko terpenting pada kematian karena COVID-19. Dan yang ketiga, aktivitas fisik merupakan salah satu poin penting yang menjadi perhatian semua pihak untuk meningkatkan kesehatan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan yang terakhir, berdasarkan pengamatan, masih banyak mahasiswa yang kurang melakukan aktivitas fisik guna mempertahankan kebugaran jasmani demi mempertahankan imunitas tubuh. Jadi seperti yang telah saya sampaikan, poin penting pada penelitian kami yaitu berfokus pada aktivitas fisik dan perkuliahan daring. Jadi pada intinya kami ini membahas mengenai
dampak perkuliahan daring terhadap frekuensi aktivitas fisik mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, di mana ada 5 poin penting dalam metode penelitian ini. Yang pertama ada teknik analisis data penelitian, yaitu menggunakan analisis deskriptif dalam bentuk presentasi. Yang kedua ada subjek penelitian, yaitu 30 mahasiswa Departemen Teknik Industri Angkatan 2021, di mana setiap kelas dipilih 6 orang. Yang ketiga ada waktu penelitian, yaitu bulan Februari tahun 2022. Yang keempat ada jenis metode, yaitu deskriptif kuantitatif. Kenapa menggunakan jenis metode ini? Karena ada kuesioner. Yang kelima atau yang terakhir ada angket atau kuesioner, di mana terdapat 9 pertanyaan, dan 9 pertanyaan tersebut dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama ada untuk mengukur aktivitas keseharian mahasiswa, yang kedua untuk mengukur aktivitas kuliah daring mahasiswa, yang ketiga untuk mengukur kesehatan otot mahasiswa. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Hasil survei pengaruh kuliah daring terhadap frekuensi olahraga mahasiswa dapat dilihat bahwa sebagian mahasiswa berpengaruh, artinya frekuensi olahraga mahasiswa terpengaruh oleh kuliah daring, di mana terpengaruhnya itu bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan. Namun pada hasil selanjutnya ini dapat dilihat bahwa perubahan itu menjadikan frekuensi olahraga mahasiswa menjadi turun, yaitu sekitar 81,5% mahasiswa menyatakan bahwa frekuensi olahraga mereka menurun. Kami juga mengambil data berupa frekuensi olahraga dalam seminggu, di mana kebanyakan atau sebagian mahasiswa berolahraga dalam seminggu sebanyak 1-2 kali. Itu mengapa bahwa olahraga mahasiswa menjadi sangat minim atau menjadi sangat sedikit sekali dalam seminggu. Yang akhirnya mengakibatkan kesehatan mereka tidak baik atau kurang sehat dari segi tubuh ataupun dari otot mereka. Next. Akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan selanjutnya. Bisa kita lihat pada bagian kiri ini terdapat bagian yang merepresentasikan hasil survei frekuensi mahasiswa membeli makanan dalam satu hari. Di sini terdapat keterangan yang biru ini 1 kali dengan persentase 33,3%, yang merah ini 2 kali dengan persentase 44,4%, yang oranye ini 3 kali dengan persentase 14,8%, dan yang terakhir yang hijau ini 4 kali dengan persentase 7,4%. Dan kita bisa beralih ke bagian sebelah kanan. Bagian tersebut merepresentasikan mengenai hasil survei cara mahasiswa mendapatkan makanan. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa terdapat angka mayoritas ini 63% yang diwakilkan oleh warna merah dengan keterangan lewat aplikasi. Jadi kita dapat menarik garis besar bahwa mahasiswa selama mengikuti perkuliahan daring lebih sering mencari makanan melalui via aplikasi dibandingkan untuk berjalan kaki, berkendara, ataupun masak, dan lain sebagainya. Di sini terdapat keterangan juga 18,5% yang diwakilkan oleh warna biru dengan keterangan mahasiswa yang mencari makanan dengan berjalan kaki. Sisanya itu merupakan metode-metode mencari makanan yang lain, seperti berkendara dan juga memasak sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari hasil survei skala kesehatan mahasiswa selama perkuliahan daring. Di sini ada 5 keterangan, yaitu yang pertama sangat tidak sehat, 2 tidak sehat, 3 sehat tidak stabil, 4 sehat, dan 5 sangat sehat. Berdasarkan diagram di atas, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Departemen Teknik Industri 2021 menunjukkan skala kesehatan yaitu di angka 4, yang berarti sehat sebesar 44,4%.
Persentase 33,3% mahasiswa menunjukkan skala kesehatan yaitu di angka 3, yang berarti kesehatan tidak stabil. Persentase 11,1% mahasiswa menunjukkan skala kesehatan yaitu di angka 2, yang berarti tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu persentase 11,1% mahasiswa menunjukkan skala kesehatan yaitu di angka 5, yang berarti sangat sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga hasil dan pembahasan mengenai hasil survei skala kesehatan otot mahasiswa selama perkuliahan daring. Kalau yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kesehatan secara umum, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan otot mahasiswanya. Ada 5 keterangan juga. Yang pertama, 1 sangat tidak sehat, yang kedua tidak sehat, yang ketiga sehat tidak stabil, 4 sehat, dan 5 sangat sehat. Berdasarkan diagram di atas, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2021 menunjukkan kesehatan otot yaitu di angka 3, yang berarti kesehatan otot tidak stabil, yaitu sekitar 33,3%. Persentase yang kedua terbesar adalah 29,6% mahasiswa menunjukkan bahwa kesehatan otot mereka yaitu ada di angka 4, yang berarti otot sehat. Persentase 18,5% mahasiswa menunjukkan skala kesehatan otot yaitu di angka 2, yang berarti otot tidak sehat. Dan selanjutnya persentase 11,1% mahasiswa menunjukkan skala kesehatan otot yaitu di angka 5, yang berarti otot sangat sehat. Dan persentase 11,1% mahasiswa yang lainnya menunjukkan skala kesehatan otot yaitu di angka 1, yang berarti otot sangat tidak sehat. Dengan hal ini dapat kita ambil informasi bahwa kuliah daring memengaruhi kesehatan otot mahasiswa, dengan sebagian mahasiswa menyatakan mengalami kendala yaitu ketidakstabilan kesehatan otot, bahkan ada mahasiswa yang mengalami kondisi kesehatan otot yang sangat tidak sehat. Meskipun demikian, ada beberapa mahasiswa juga yang masih memiliki kesehatan otot yang stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok 7. Berdasarkan hasil dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh kelompok 7 terhadap mahasiswa Teknik Industri 2021 Universitas Brawijaya, menunjukkan bahwa secara umum perkuliahan daring itu dapat memengaruhi kesehatan otot mahasiswa. Hal ini berhubungan dengan frekuensi kegiatan fisiknya yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga bagaimana cara ia mendapatkan makanannya. Dengan 81,5% respon dan menyatakan bahwa frekuensi kegiatan fisik mereka menurun semenjak diberlakukannya perkuliahan daring. Mayoritas dari responden menyatakan bahwa mereka setidaknya hanya melakukan 1 kali kegiatan fisik setiap minggunya. Selanjutnya, untuk saran dari hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Penelitian ini hanya berfokus pada beberapa variabel saja, sehingga diperkirakan masih banyak sekali faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan otot mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan daring. Oleh karena itu, kami sebagai penyusun penelitian menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memasukkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan otot mahasiswa, terutama dalam perkuliahan daring ini. Sekian pemaparan hasil penelitian dari kelompok 7. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan dari para teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan kesempatan buat saya bertanya. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa. Di sini saya izin bertanya mengenai otot nih. Kira-kira ciri-ciri otot yang sehat itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Muhammad Bayu untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya izin bertanya kepada saudara, apa solusi dari saudara agar
para mahasiswa pada saat perkuliahan daring ini sistem ototnya itu masih tetap sehat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Saudara Bayu. Kami dari kelompok 7 akan mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Bayu. Salah satu solusi agar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring kesehatan fisiknya tetap terjaga dan justru semakin membaik. Dari opini saya sebenarnya hal itu justru sangat memiliki pengaruh besar dari kesadaran orang tersebut gitu, dari kesadaran mahasiswa tersebut gitu. Kesehatan fisik, kesehatan mental, apapun itu sangatlah dipengaruhi oleh kesadaran dari orang tersebut. Ketika kesadarannya masih belum muncul, maka segala bentuk tindakan apapun itu sangat sulit untuk dilakukan dan sulit untuk dicapai gitu. Maka dari itu, mungkin dari sisi kesadarannya dulu, itu diasah dan dimulai dipahami bahwa kesehatan fisik pada masa pandemi ini justru sangat penting. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Tentu dari hal-hal eksternal, dan itu sebenarnya di luar kontrol dari mahasiswa terkait, dari orang terkait. Cuma terdapat hal-hal eksternal seperti bergaul dengan orang-orang yang mungkin sangat rajin olahraga, dan dimulai juga dari misal pengaruh dari sosial media secara implisit, seperti ketika konten-konten sosial media yang dilihat konten motivasi ataupun konten yang berbau bertemakan motivasi mengenai kesehatan fisik selama masa pandemi, ataupun segala hal yang berkaitan dengan produktivitas, itu juga bisa jadi suatu asupan agar kesadaran orang terkait itu semakin kuat dan semakin bagus gitu. Sehingga ketika kesadarannya sudah mulai membaik, tindakan pun akan muncul seiring kesadarannya itu sudah membaik gitu. Jadi ketika kesadarannya udah bagus, nanti tindakannya akan mengikuti dengan sendirinya. Mungkin dari saya cukup. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Nasrullah mengenai ciri otot yang sehat. Jadi ciri otot yang sehat itu adalah yang pertama, tidak mudah kram, yang kedua, tidak mudah kaku atau kejang, yang ketiga, tidak mudah mengalami nyeri. Dari saya cukup. Oke, terima kasih kepada semua para penanya dan juga kepada Saudara Givari dan Dayen yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Bayu dan juga Nazrul. Selanjutnya, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan pada sore hari ini karena telah berpartisipasi secara aktif pada penyampaian hasil penelitian kelompok 7. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kembali. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.